Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bara'an nasam wa afadan ni'am wa awjadal asya'a min ba'dil adam wa khalaqal anwara wadh-dhulam. Walhamdulillahilladzi istafa lana min khairi khalqihi nabiyyan wa rasulah wa da'iyan ilaihi bi'idnihi wa sirajan munira. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bih wa natawakkalu alaih fala rabba lana siwah wa la ilaha ghairuh. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sirajul wahhaj sahibul isra'i wal mi'raj safwatuhu minal ibadi wa syafi'ul khalqi fil ibad sahibul maqamil mahmud wal haudil mawrud sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu hadis, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Maka bapak-bapak sekalian melanjutkan hadis terakhir yang dibahas pada kesempatan yang lalu, yaitu hadis seputar hak-hak atau berkenaan dengan hak yang berkaitan dengan Allah maupun hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan di waktu yang mulia ini untuk kita sama-sama duduk mengkaji hadis atau kalam daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang barusan dibacakan, hadis yang barusan kita sama-sama dengarkan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat agung, sahabat Nabi yang mulia, yaitu Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Ya. Adapun Abu Hurairah itu merupakan julukan dari yang diberikan, yang disematkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama asli daripada Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Ini adalah nama asli daripada Abu Hurairah. Namun banyak dari kita yang mengenal dengan nama julukannya itu Abu Hurairah, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya bapaknya kucing. Bapaknya kucing. Kenapa Rasulullah memberi julukan tersebut? Kenapa Rasulullah memberi laqab tersebut kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an? Karena Sayyidina Abi Hurairah ini salah satu sahabat pecinta kucing. Pecinta kucing. Pernah disebutkan dalam satu riwayat, Rasulullah melihat ada hal yang ganjil dalam lengan Abu Hurairah. Ya, jadi lengan-lengan saub atau pakaian gamis orang-orang dahulu, bahkan sampai sekarang di beberapa negara Arab ada yang memakai pakaian atau gamis itu yang memiliki lengan yang agak lebar gitu. Jadi Rasulullah suatu ketika melihat hal yang aneh, melihat hal yang ganjil di dalam lengan Abu Hurairah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abdurrahman, apa yang ada dalam lenganmu?" Kemudian Abu Hurairah pun memperlihatkan lengannya. Nah, dilihatlah di situ oleh Rasulullah seekor kucing kecil. Maka dari situlah diberi julukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah. Ya, semenjak waktu itu Abu Hurairah, ya, atau yang dikenal dengan Abdurrahman ini lebih senang dipanggil dengan julukan yang diberikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada nama aslinya yang diberikan oleh orang tuanya. Dia lebih mengutamakan untuk dipanggil, lebih senang untuk dipanggil dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Ya, dan beliau juga salah satu sahabat Rasulullah yang agung, yang mulia, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak kita dengar hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah banyak. Ya, ribuan hadis. Padahal Abu Hurairah sendiri, ya, atau Abdurrahman ini mulazamah dengan Nabi atau membersamai Nabi hanya dalam kurun waktu 4 tahun. Ya. Ya. Sampai-sampai pernah suatu ketika ada sahabat yang kalau bahasa kita sekarang kepo, penasaran. Ya Abu Hurairah,
Kamu tidak membersamai Nabi, mulazamah dengan Nabi kecuali dalam kurun 4 tahun. Tapi bagaimana bisa engkau meriwayatkan hadis lebih banyak dari kami, sahabat-sahabat senior yang lain? 4 tahun, tapi termasuk sahabat yang meriwayatkan banyak hadis. Ya. Akhirnya apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Tahukah engkau ketika orang-orang muhajirin mereka disibukkan di pasar berdagang, kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Madinah disibukkan dengan bertani, bercocok tanam. Disitulah aku menyibukkan diriku menuntut ilmu, ya, menyerap hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau tahan lapar, tahan haus. Sampai ada riwayat sahih yang menyebutkan beliau pernah suatu ketika sampai guling-guling. Saking apa? Tahan lapar, tahan haus. Karena ijtihad beliau atau semangatnya beliau dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi membersamai Rasul tidak lama, ya. Usia beliau juga tidak terbilang muda pada saat itu, tapi semangat beliau dalam menuntut ilmu luar biasa. Ya. Jadi banyak hukum Islam, syariat Islam, ajaran Islam, ya, hadis-hadis yang sampai kepada kita di hari ini, ya, yang sampai pada generasi sekarang itu tidak lepas, tidak luput daripada peran para sahabat, terutama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi hadis ini berkaitan dengan yaitu pengembalian hak-hak, ya, hak yang berkaitan dengan Allah ataupun hak yang berkaitan dengan sesama makhluk. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam ini atau ajaran Islam itu merupakan syariat atau ajaran yang menyeluruh atau komprehensif. Menyeluruh atau komprehensif. Nah, diturunkannya syariat ini untuk kita untuk menjadi pedoman, ya, untuk bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita bertanya-tanya kenapa sih mesti ada pedoman, kenapa mesti ada syariat, kenapa mesti ada tuntunan, kenapa mesti ada ajaran Islam, semua ini ditujukan untuk kemaslahatan kita semua, dunia maupun akhirat. Maka dari situ muncullah gagasan yang kita sering dengar, ya, yaitu dengan istilah maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Apa arti maqasid syariah? Untuk kita mengenal apa sih tujuan Allah itu mendatangkan syariat untuk kita, untuk umat manusia. Ya. Nah, itu gagasan pertama yang muncul, ya, yang dicetuskan oleh salah satu ulama salafun saleh yang bernama Al-Imam Asy-Syatibi dengan sebutan maqasidus syariah. Untuk kita mengetahui apa tujuan, apa rahasia Allah menurunkan syariat Islam ini kepada kita, yang ternyata semuanya itu untuk kebaikan atau kemaslahatan kita, kemaslahatan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Nah, maqasid syariah ini, ya, mencakup 5 hal. Ya, maqasid syariah ini mencakup 5 hal. Yang pertama, ada yang berkaitan dengan untuk melindungi jiwa manusia, untuk melindungi jiwa manusia. Makanya kenapa di situ ada kisos, ya, nyawa dibalas nyawa, ya, itu untuk kesinambungan atau kemaslahatan hidup manusia. Bayangkan kalau tidak ada rambu-rambu, tidak ada pedoman yang jelas, tidak ada ajaran yang jelas, ya, tidak bisa kita bayangkan satu sama lain saling bunuh. Apa konsekuensinya? Apa akibatnya? Ya, nggak ada aturan yang jelas. Maka kemudian turunlah syariat, ya, yang di situ dimaksudkan untuk melindungi jiwa-jiwa manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kata Allah, justru dalam kisos, dalam hukum Islam itulah terdapat kehidupan untuk kalian, wahai orang-orang yang berakal. Ya. Karena ada kisos, orang jadi enggan untuk membunuh karena ajarannya jelas, konsekuensinya jelas, akibatnya jelas. Nah, ini termasuk dari maqasid syariah, yaitu ditujukan untuk melindungi jiwa manusia. Ada juga untuk melindungi pikiran atau melindungi akal. Syariat yang diturunkan untuk menjaga, untuk melindungi kebersihan, kemurnian akal kita untuk kita gunakan
berpikir. Makanya kenapa ada hukuman bagi orang-orang yang meminum khamar, ya, meminum minuman keras, itu ada hadnya, ada hukumannya jelas dalam Islam. Kenapa? Karena kalau kita minum khamar, kita minum arak, kita mabuk-mabukan, itu banyak madarat yang bisa ditimbulkan. Bagaimana tidak ketika kita minum khamar, ya, minum minuman keras, itu akal kita tidak berfungsi. Pernah suatu ketika Sayyidina Utsman bin Affan berjumpa dengan seseorang. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan ini iseng bertanya, ya, tapi bukan sekedar iseng bertanya, melainkan ada kandungan ilmu dan pelajaran dalam pertanyaan tersebut. Ditanya oleh Sayyidina Utsman, "Wahai fulan, di antara maksiat-maksiat mana yang kamu pilih? Pertama, membunuh. Kedua, berzina. Ketiga, merampok. Keempat, meminum khamr atau minuman keras." Ya. Membunuh, berzina, merampok, minum minuman keras. Ya, mungkin orang ini berpikir, mungkin di antara 4 ini yang paling ringan kayaknya minum khamr lah. Minum minuman keras, minum minuman arak. Zina dipikir-pikir sama dia parah. Ya, apalagi membunuh, ya, merampok. Mungkin paling ringan minum khamr, ya, Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Karena engkau minum khamar, akalmu ditutupi, ya, tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak sadar apa yang engkau katakan, tidak sadar apa yang engkau lakukan, kemudian engkau di situ membunuh. Karena khamar itu engkau merampok. Karena khamar itu tidak menutup kemungkinan engkau berzina. Ya. Ya, maka ada rambu-rambu yang jelas, hukuman yang jelas, had yang jelas dalam Islam kepada yang ditujukan untuk orang-orang yang minum khamar. Dan diantaranya juga maqasid syariah, yaitu meliputi hal yang bertujuan untuk melindungi harta, melindungi harta. Makanya tidak boleh di situ kita dalam Islam, dalam kehidupan kita ini merampok, tidak boleh mencuri, ya. Yang mencuri ada konsekuensinya, potong tangan. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Ya, bahkan kalau anak saya ini Fatimah mencuri dan diwajibkan untuk dipotong tangannya, saya potong. Nah, itu termasuk dari maqasid syariah. Adanya rambu-rambu syariah ini ditujukan untuk menjaga harta atau kekayaan setiap manusia. Tidak boleh kita berbuat semena-mena, tidak boleh kita ghosab, tidak boleh kita mencuri, tidak boleh kita merampas haknya, mengambil haknya. Nah, hadis atau bab yang kita bahas pada malam hari ini berkaitan dengan maqasid syariah yang bertujuan untuk menjaga harta manusia. Erat kaitannya dengan maqasid syariah. Ya, maka dalam hadis, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi" an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Adapun terjemah atau tafsiran hadis barusan kita dengar, barusan dibacakan, ya, yang mungkin kami ulangi lagi lafaz hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang mempunyai sangkutan hak atau tanggungan hak kepada saudaranya, ya. Artinya saudara ini bukan saudara senasab, saudara sedarah, tapi juga saudara seiman, bahkan saudara sesama manusia, ya. Jadi jangan kita salah artikan, jangan kita sempit dalam menafsirkan bahwasanya li akhi ini kepada saudara kandung, kepada ponakan, kepada sepupu. Enggak, ini maknanya luas. Saudara sesama iman, saudara sesama Islam, saudara sesama manusia. Tanggungan apa? Tanggungan yang berkaitan dengan min irdihi. Apa artinya ird? Yang berkaitan dengan kehormatan, ya, berkaitan dengan kehormatan. Maka
lafaz min irdihi ini merupakan penekanan ya dalam hadis ini bahwasanya tanggungan hak atau sangkutan hak tidak melulu, tidak selalu berkaitan dengan harta. Ya, hukukul adami, hak sesama manusia itu tidak selalu berkaitan dengan harta. Pun hak itu terbagi menjadi dua. Ada hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ya, seperti kita bernazar, ya, mengucapkan janji nazar, itu hak kita yang harus kita tunaikan kepada Allah. Ya. Maupun hak yang berkaitan dengan sesama makhluk seperti hutang, ya. Maupun yang tidak berkaitan dengan harta seperti mencemooh, kita jatuhkan kehormatannya, ya, kita ghibah, kita gunjing dia, kita gosipi dia, itu termasuk semuanya dalam hak-hak manusia atau sesama makhluk yang harus kita jaga. Nah, dalilnya apa dalam hadis ini? Min irdihi, yang berkaitan dengan kehormatan. Jadi perlu kita pahami, tidak selalu berkaitan, hak-hak itu tidak selalu berkaitan dengan materi. Maka hal ini selaras dengan riwayat yang lain, hadis yang lain, dan yang diriwayatkan pula oleh Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu an, yang bunyinya, ya, pernah suatu ketika Rasulullah, jadi Rasulullah ini metode dalam mengajarkan para sahabat, dalam mendidik para sahabat banyak metodenya, ya, bermacam-macam. Rasulullah ini inovatif, ya, menggunakan metode atau cara yang berbeda-beda dalam mendidik sahabat. Di antara metode yang Rasulullah selalu gunakan adalah metode tanya jawab, kuis. Metode tanya jawab atau kuis. Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis? Kata Rasulullah. Ya, ini Rasulullah melayangkan pertanyaan kepada para sahabatnya, tahu nggak kalian siapa orang yang muflis? Apa itu arti muflis? Kalau bahasa kita sekarang itu artinya bokek. Bahasa kita sekarang itu ya bisa dimaknai juga dengan bangkrut, ya. Bisa juga kita maknai dengan boncos mungkin. Ya. Manil muflis, siapa orang yang bangkrut, orang yang bokek, orang yang boncos itu? Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bokek, yang miskin, yang fakir, yang mereka yang tidak punya dinar maupun dirham, ya, tidak punya harta ya Rasulullah. Kemudian apa jawaban Rasulullah? Bukan itu yang saya maksud. Hakikat orang yang muflis, yang bangkrut, yang bokek pada hari kiamat adalah mereka-mereka yang datang pada hari kiamat membawa amal zakatnya, membawa amal sedekahnya, membawa amal sholatnya, membawa amal puasanya, ya. Akan tetapi dia memukul seseorang, dia menggunjing seseorang, dia mencaci seseorang, dia mencemooh seseorang, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Hasanatnya, kebaikannya semua terkuras habis oleh orang-orang yang dia zalimi, ya. Jadi hak yang belum kita tunaikan, harta maupun non harta, nanti ketika hari kiamat tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada uang. Nah, kita untuk membayar hutang berkaitan dengan materi, hasanat kita diambil oleh orang yang kita zalimi, ya. Hasanat kita sudah habis, kebaikan kita sudah habis, keburukan dia ditransfer sama Allah ke diri kita. Wala'iyadzubillah, ya. Nah. Maka barang siapa yang mempunyai tanggungan, ya, sangkutan hak yang berkaitan dengan harta ataupun non harta, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyatahallalhu minhu, segera meminta kehalalan, segera selesaikan, segera tunaikan, ya. Apabila berkaitan dengan harta, dibayar, ya. Apabila berkaitan dengan harta, dibayar, mesti dibayar. Yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat bahwasanya hutang, ya, tidak bisa gugur dengan kita beristighfar sebanyak apapun. Tidak bisa gugur dengan kita bertaubat, sholat malam, puasa siang, ya. Bahkan sekalipun yang berhutang itu seorang mujahid mati atau wafat di medan perang.
Dia wafat, mesti tetap harus diselesaikan tanggungan tersebut oleh siapa? Ahli warisnya. Bahkan dalam ilmu faraid, dalam ilmu mawaris ya, pembagian harta waris dalam Islam, tidak boleh harta warisan dibagikan kecuali telah selesai beberapa hal. Di antaranya apa? Melunasi hutang piutang. Hutang piutang belum selesai, tidak boleh, haram ya harta warisan itu dibagi-bagi. Pengurusan jenazah selesai, dimakamkan selesai ya, kemudian wasiat dijalankan, kemudian melunasi hutang piutang. Ini untuk apa? Menekankan bahwasanya hutang piutang itu sakral. Ya. Kemudian falyatahallalhu. Di sini ada huruf fa, kemudian ada huruf lam. Falyatahallalhu ini akar katanya tahallala yatahallalu. Tahallala yatahallalu. Maka kapan kalimat dalam bahasa Arab itu diimbuhi dengan fa kemudian ditambahkan dengan taukid, maka itu bermakna lil mubadarah. Benar-benar harus kita segerakan. Contoh lainnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang lupa untuk menunaikan sholat atau ketiduran hingga dia lalai untuk menunaikan sholat, fal yusalliha mata dzakaraha. Fal yusalliha mata, maka dia harus segera menunaikan sholat kapan dia ingat. Dia ingat, oh iya saya lupa zuhur belum sholat. Harus saat itu juga dia mengqadha, tidak bisa ditunda-tunda. Ya, jadi kapan diimbuhi kalimat Arab itu depannya fa, maka ini untuk al-mubadarah, harus disegerakan, tidak boleh ditunda-tunda. Karena apa? Ajal, umur, usia nggak ada yang tahu kita. Ya. Ajal, umur, usia tidak ada yang tahu. Ya, jadi lagi-lagi fa ini untuk kita menyegerakan. Ya, falyatahallalhu, segera kita minta halal. Ya, kalau berkaitan dengan materi kita bayar, ya, kalau diridhoi diikhlaskan itu lain hal ya. Tapi kalau tidak berkaitan dengan materi, contohnya kita pernah menggunjing, mencemooh, menggibah, kita menyakiti dengan lisan maupun perbuatan, falyatahallalnya gimana? Meminta maaf, meminta ridho. Kadang orang ini kalau dalam hatinya ada kibir ya, ada rasa sombong, ada rasa ghurur, dia itu merasa paling di atas daripada yang lain ya. Maka hal untuk meminta maaf itu adalah hal ya, merupakan hal yang paling sulit. Mungkin dia gengsi, malu gitu. Tapi mau nggak mau kita harus menyelesaikan tanggungan hak-hak yang berkaitan dengan materi maupun non materi. Falyatahallalhu minhul yaum, segera selesaikan hari ini al-yaum. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari di mana hari tersebut tidak ada atau tidak berlaku yang namanya, ya maaf ini mata uang, dinar maupun dirham. Nanti hari kiamat nggak ada ceritanya harta, materi, uang ya. Jangankan pada hari kiamat, jangankan pada hari pertimbangan, hari pertama dikubur, kita dimakamkan saja ya, itu yarji'u maluhu wa ahluh. Setelah kita dikuburkan ya, itu kita ditinggal pulang sama siapa? Ahluh, keluarga kita pulang. Wa maluh, harta-hartanya juga pulang. Dia diantar dengan mobil mewah, dengan motor yang mewah yang banyak jumlahnya. Nanti habis dia dikuburkan pulang semuanya. Sisa apa di dalam? Yabqa amaluh, sisa amalnya. Boro-boro hari kiamat, boro-boro yaumul hisab ya. Hari pertama di kuburan saja kita sudah tidak punya apa-apa kecuali amal ya. Bahkan ada yang mengatakan ini wallahu a'lam, apakah terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun asar daripada sahabat maupun tabi'in, tapi pernah guru kami mengatakan, kenapa kita dikafani itu dengan kain yang polos, tidak berjahit maupun tidak ada sakunya ya, karena kita nanti menghadap Allah, dibangkitkan ya di padang mahsyar di hari kiamat, kita memang tidak membawa apa-apa kecuali amal ya, tidak ada saku, mau ditaruh di mana uang ya. Bahkan wallahu a'lam ada yang berkeyakinan apabila seseorang itu meninggal,
maka dikuburkan pula harta bendanya. Untuk apa? Agar dia hidup sejahtera di sana, agar dia bisa menyogok malaikat. Malaikat tidak butuh semua itu. Mereka diciptakan untuk senantiasa beribadah lailan wa naharo, pagi, siang, sore, malam. Kerjaan malaikat itu beribadah, bertasbih. Wahum layas amun, gak pernah bosan. Apalagi Allah Al-Ghani yang maha kaya, gak butuh semua itu. Ya. Kemudian apabila hak sesama manusia, sesama makhluk atau tanggungan ya yang belum terselesaikan sampai datangnya hari perhitungan, hari kiamat, maka bagaimana dia menuntaskan tanggungan tersebut, menyelesaikan tanggungan tersebut? Kata Rasulullah, in kana lahu amalun saleh ukhidha minhu. Nah, kata Rasulullah, nanti nggak ada lagi uang, nggak ada lagi dinar, nggak ada lagi dirham, nggak ada lagi rupiah, ya, nggak ada lagi mata uang yang lainnya. Bagaimana dia menuntaskan piutang tanggungan atau sangkutan tersebut? Ya, kata Rasulullah, in kana lahu amalun soleh ukhidha minhu. Ya, dia kalau punya amal solehnya diambil. Untuk siapa? Untuk orang yang dia zalimi, untuk orang yang dia ambil haknya dan belum ditunaikan. Ya. Kemudian ada imbuhan di sini, biqadri madlamatihi, biqadri madlamatihi, ya kan? Setelah lafaz itu ada biqadri madlamatihi. Diambilnya hasanat, diambilnya kebaikan itu tergantung seberapa kadar tanggungan atau kezoliman yang belum terselesaikan. Ya. Jadi lagi-lagi ini penekanan untuk senantiasa kita ingat, ya, untuk senantiasa kita ketahui bahwasanya nanti pada hari kiamat, di hari hisab itu nggak ada namanya Allah itu berbuat zalim. Dia berbuatnya kadarnya seperti apa, dibalas sesuai kadar tersebut. Ya. Ini kalau kita renungi hadis itu mungkin 2 baris 3 baris, tapi banyak makna-makna yang terlewatkan. Ya. Kalau tidak kita tadabburi, tidak kita tafakuri, ya, maka lafaz biqadri madlamatihi ini sesuai kadar kezaliman dia, dalil bukti bahwasanya Allah itu tidak berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Sekalipun hambanya itu fajir, seorang pelaku maksiat, dosa-dosa besar, sekalipun hambanya itu kafir, semuanya itu dibalas sesuai perbuatannya, tidak lebih, ya. Tidak lebih. Makanya banyak kita jumpai dalam Al-Quran firman Allah, wala yudlamuna fatila, tidak dizolimi nanti orang-orang itu sedikit pun pada hari kiamat, wala yudlamuna naqira, ya. Itu, ya, Allah maha adil. Bahkan adilnya Allah ini menunjukkan betapa besar rahmat kasih sayang Allah di situ. Coba bayangkan, kita melakukan satu sayyi'ah, satu perbuatan dosa, ya, satu kekhilafan, Allah balas dengan satu balasan. Tapi kapan kita berbuat hasanah, kita berbuat kebaikan, Allah balas berapa? Asyra amsalihah, 10 kali lipat. Ya. Allah balas kebaikan dengan satu kebaikan, keburukan satu keburukan aja itu sudah terbilang adil. Nah, ini Allah menunjukkan rahmatnya, menunjukkan rahmannya, menunjukkan Allah itu rahim. Ya. Kapan kita melakukan hasanat, kita dibalas dengan 10. Kita melakukan sayyiat, dibalas 1. Ya. Ya, bahkan tidak menutup kemungkinan, ya, dan kita semua berharap, ya, sebagai orang mukmin muslim, ya, sayyiat yang kita perbuat ini dimaafu, dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa illam yakun lahu hasanatun. Nah, apabila yang berbuat zalim, apabila yang mempunyai tanggungan ini pada hari kiamat tidak punya hasanah sedikit pun, tidak punya kebaikan sedikit pun, ya, untuk diberikan kepada orang yang dizalimi, maka apa konsekuensinya? Keburukan yang ada pada orang yang kita zalimi itu diambil kemudian ditransfer kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Naudzubillah min dzalik. Ya, jadi kalau kita punya hasanat kita diambil, ya, hasanat kita sudah habis, nggak ada lagi yang bisa diambil, dosa dia dipindahin ke kita. Nah, itu apabila
kita memiliki tanggungan kepada sesama makhluk ya, berkaitan dengan materi maupun non materi. Ya, jadi kalau ini konsekuensi atau ini akibat daripada kita mempunyai tanggungan hak yang tidak terselesaikan, yaitu diambilnya amal soleh kita. Lantas kita dengan apa kita dengan membawa apa kita nanti menghadap Allah? Apa kira-kira yang menjamin kita untuk bisa masuk ke dalam surga? Ya, pertama rahmat Allah, kita mengharap semuanya rahmat kasih sayang Allah. Tapi selain rahmat kita juga ya berharap dimasukkan ke dalam surga dari amal-amal soleh yang kita perbuat. Kata Allah dalam Al-Quran berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan." Maka hendaknya mereka-mereka yang berharap bertemu dengan Allah. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah? Ketika di surga semuanya diberi nikmat untuk melihat Allah. Bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam surga? Ya, kita diberi kenikmatan oleh Allah, bisa melihat Allah, yaitu dengan falyamalu amalan sholihah, berbuat amal soleh. Nah, ini kita berbuat amal soleh, tapi amal soleh kita diambil oleh orang-orang yang kita zalimi, yang kita itu punya sangkutan sama dia, yang kita itu punya tanggungan sama dia. Ya. Selain hadis ini atau selain hadis-hadis yang kami bawakan tadi, masih banyak lagi hadis-hadis atau asar ya atau dalil dari Quran banyak yang berkaitan dengan menunaikan hak-hak sesama makhluk. Ya. Pernah disebutkan dalam kitab Rihlah fi Talabil Hadis, Rihlah fi Talabil Hadis. Ya, itu pengarangnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Al-Khatib Al-Baghdadi ini membuat kitab ya, yang di situ membahas, menceritakan, mengkisahkan bagaimana sahabat-sahabat dan para tabi'in itu, salafun saleh, mereka melakukan perjalanan untuk menimba ilmu hadis. Dari satu meriwayatkan hadis dari yang lain. Ya, satu di kota ini berangkat ke kota lain untuk atau negara lain bahkan untuk meriwayatkan hadis. Bahkan ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, itu beliau melakukan perjalanan rihlah ya, dari Madinah kemana, ke Syam, Jadi kalau Madinah itu sekarang letak geografisnya ada di negara Saudi Arabia, kalau Syam itu sekarang ada di negara Suriah. Ya, kalau sekarang kita naik pesawat zaman kita sekarang dari Madinah Syam, mungkin kita hanya membutuhkan 1 jam 30 menit, 1 jam 40 menit, atau paling banter 2 jam. Zaman dulu ya, diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ini yang melakukan perjalanan, beliau bilang, saya ini menempuh perjalanan dari Madinah ke Syam itu masih rota syahrin. Jarak tempuhnya perjalanan 1 bulan. Untuk apa Sayyidina Jabir ini melakukan perjalanan? Karena beliau mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis itu penting, merupakan asas. Tapi Sayyidina Jabir belum pernah mendengarnya, merasa aneh dengan lafaz hadis tersebut. Akhirnya ditanya oleh Sayyidina Jabir kepada salah satu yang meriwayatkan di Madinah, dari siapa kamu dengar hadis ini? Oh, saya waktu itu mendengar hadis ini dari sahabat namanya Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais. Nah, dicari Abdullah bin Unais, Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhuma. Ternyata beliau berada di Syam atau di Syria. Maka langsung Sayyidina Jabir bin Abdullah ini menyiapkan bigol. Jadi bigol ini kendaraan tunggangan yang dia itu lebih kecil daripada kuda tapi lebih besar daripada keledai. Tengah-tengah. Ya, itu merupakan peranakan dari kuda sama keledai. Namanya bigol. Nah, dia beli bigol, siapkan tunggangan, bekal untuk melakukan perjalanan 1 bulan. Menjumpai Abdullah bin Unais di Syam, di Syria. Perjalanan sebulan sampai di rumahnya Sayyidina Abdullah bin Unais, berjumpa dengan khodimnya, dengan pelayannya. Tolong sampaikan kepada Sayyidina Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datang mengunjunginya. Maka disampaikan oleh pelayannya
kepada Sayyidina Abdullah bin Unais, ya. Kemudian mereka bersua, berjumpa, ya, saling memeluk satu sama lain, dalam riwayatnya demikian. Kemudian ditanya oleh Sayyidina Jabir, aku mendengar hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya aku tidak pernah dengar. Ternyata hadis tersebut berkaitan dengan bab yang sekarang kita bahas, yaitu Raddul Madzalim, tentang pengembalian hak, Di antara potongan hadisnya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yub'atsun nas yaumal qiyamah ghurlan uratan buhma. Nanti pada hari kiamat semuanya dibangkitkan dalam keadaan urat. Urat artinya dalam keadaan telanjang, tidak memakai apa-apa. Ya. Buhma, tidak memiliki apa-apa. Bawa badan. Wa yaqulullah, kemudian Allah bilang ketika hari kebangkitan, Anal Malik, Anal Jabbar, akulah raja. Akulah yang maha segalanya, akulah yang maha kuasa. Kemudian dalam potongan hadis tersebut juga Allah bilang, ya, ini dalam hadis qudsi, tidak akan seseorang penghuni neraka yang ditakdirkan masuk neraka, dia itu masuk neraka sebelum tanggungannya semua selesai. Sangkutannya semua selesai, dihisap dulu. Tanggungan dia apa aja selesai, dia ditakdirkan masuk neraka, masuk neraka. Dan Allah bilang juga dalam hadis qudsi, potongan hadis tersebut, dan begitu pula ahli surga, tidak akan dia itu masuk surga kecuali tanggungan-tanggungan dia, sangkutan-sangkutan dia terselesaikan pada hari hisab. Itulah satu hadis yang mendorong Sayyiduna Jabir bin Abdullah melakukan safar, rihlah perjalanan dari Madinah menuju Syam. Berapa kurun waktu yang ditempuh? 30 hari. Mengendarai apa? Mobil bukan, pesawat bukan, tapi mengendarai bigol. Ya. Jadi jangan kira kita itu menunggangi kuda, menunggangi keledai, menunggangi bigol dalam waktu 30 hari itu nggak capek-capek. Ya mungkin ada bapak-bapak atau dari kita yang pernah merasakan naik kuda. Ya jangankan 1 bulan, 1 jam itu capek, semuanya kerasa, encok. Ya. Makanya kuda ini termasuk olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan naik kuda itu semua gerak, semua itu ikut olahraga, ya, tangannya, pinggul, kaki, semuanya. Nah ini 30 hari melakukan safar perjalanan untuk mendengar langsung hadis dari Sayyiduna Abdullah bin Unais di Syam, yang ternyata hadisnya tentang apa? Raddul Madzalim, tentang utang piutang, tentang menyelesaikan tanggungan, tentang menyelesaikan hak-hak sesama, hak yang berkaitan dengan hak Allah ataupun hak yang berkaitan dengan sesama makhluk. Ya, ini pertama menandai apa? Semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu. Ya, jangankan antar desa, jangankan antar kota, ya, antar negara dijabanin. Ya, kalau sekarang kita ada jalur cepat, ada tol layang. Ya, dulu semuanya masih padang pasir. Ya, hewan buas di sana, hewan buas di sini. Ya, jadi sampainya syariat Islam, ajaran Islam, ya, ke masa kita sekarang ini, ya, itu tidak lepas daripada peran para sahabat. Ya, sahabat menyampaikan, mengajarkan kepada generasi tabi'in mengajarkan, menyampaikan kepada generasi selanjutnya, sampai ajaran tersebut sampai kepada generasi kita sekarang. Ya. Subhanallah. Sebagaimana Sahih Bukhari, ya, kitab Sahih Bukhari itu sekarang kita mau lihat hadis Rasulullah bab apa, kita tinggal cari di daftar isi, kita tinggal buka buku, kita tinggal buka Google, ya semuanya dapat. Dulu Imam Bukhari ngumpulin semua hadis itu dalam kurun 16 tahun. Setiap akan menuliskan hadis istikharah dulu, ya, supaya dapat isyarah, supaya dapat bisyarah. Kira-kira hadis ini ditulis apa enggak. Setiap satu hadis beliau istikharah. Di mana kerjainnya? Di Raudhah di Madinah. Itu semua keseluruhan Sahih Bukhari, hadis-hadisnya dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kurun 16 tahun. Nah, itu bukan waktu yang sebentar, menyita banyak waktu, ya, tenaga, pikiran. Nah, kita sekarang, generasi sekarang tinggal menikmati instan. Ya, jadi merugi kita ini kalau tidak ada
ghirah atau semangat belajar. Yang kedua juga menandakan rihlahnya atau safarnya Sayyidina Jabir kepada Sayyidina Abdullah bin Unais ini, karena hadis tersebut memiliki kandungan atau makna yang sangat penting, yaitu tentang pengembalian hutang atau tanggungan-tanggungan. Begitu. Bahkan dalam riwayat lain Abu Hurairah, ya ini masih seputar hadis tadi, Abu Hurairah menambahkan lafaz hadisnya itu wa in kana fajiron, sekalipun orang yang kita ambil haknya, sekalipun orang yang kita zalimi itu orang fajir. Orang fajir itu apa? Pendosa. Hobinya melakukan maksiat, dosa besar. Bahkan sekalipun dia itu kafir. Ya. Bukan berarti orang yang jahat sering maksiat kita bebas untuk berbuat zalim, kita ambil haknya, kita ambil hartanya, kita cemooh, kita jatuhkan harga dirinya, tidak. Ataupun orang itu kafir. Tidak boleh kita itu semena-mena berbuat zalim, kita ambil haknya, kita rampas hartanya, ya. Kita rampas harga dirinya dan lain-lain. Ya. Kapan orang itu terzolimi? Hatta dia itu fajir, hatta dia itu kafir. Kalau sudah berdoa, udah doanya untuk sampai ke Allah itu nggak ada hijab, langsung melesat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal madlum falaisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian sama apa? Waspada kalian sama doa-doa orang yang mazlum, orang yang terzolimi, orang yang haknya kalian ambil, ya. Orang yang harga dirinya kalian jatuhkan, orang yang kalian cemooh, orang yang kalian caci. Karena apa? Kenapa kita mesti waspada? Kenapa kita mesti takut? Karena laisa baina du'aihi wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antar doa dia dengan Allah, langsung melesat. Ya. Adapun dengan dia itu melakukan dosa, ya dia itu kafir, itu urusan lain, ya. Tapi ketika dia itu dizalimi, ya, dan kemudian dia berdoa, tidak menutup kemungkinan petaka itu menghampiri kita. Wala'iyadzu billah. Maka bapak-bapak, terakhir, ya, kami Al-Faqir, kita semua dengan penuh kesadaran akan kekurangan diri kita, tapi semua kita mencintai orang soleh dan ingin menjadi orang-orang solehin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Nah, adapun definisi orang soleh ini, ya, itu adalah orang-orang yang dia itu al-qaim bihuquqillah wal qaim bihuquqi ibadillah. Dia yang menunaikan hak-hak Allah, ya, wal qaim bihuquqi ibadillah, dan juga orang-orang yang menunaikan hak-hak sesama makhluk Allah. Itu definisi orang soleh. Maka sepatutnya kita menjaga diri kita, ya, agar kita tidak berbuat lalim, kita tidak berbuat zalim kepada sesama makhluk, ya, yang berkaitan dengan harta maupun dengan hal yang lainnya yang tadi kami sebutkan. Maka ini yang bisa Al-Faqir sampaikan, yang bisa Al-Faqir bawakan. Semoga apa-apa yang kami sampaikan semua bermanfaat untuk diri kita dan selalu menjadi remember hal-hal yang kita untuk waspadai, kita untuk berhati-hati, ya, daripada melakukan perbuatan zalim atau mengambil hak orang lain. Nas'alullah ayyan fa'ana bima ta'allamna wa yarzuqana uluman nafi'an wa an yaj'al ilmana hujjatan lana la alaina, wa nas'alullah an yaj'alani wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.